Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Kristina, BP 181054-2005. Saya dari Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi, yang mana hubungan itu dibedakan variabel respon dan juga variabel penjelas. Yang lebih spesifiknya lagi, analisis diskriminan itu digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas dan menyeluruh berdasarkan jumlah variabel penjelas. Ada dua asumsi utama yang harus dipenuhi pada analisis diskriminan. Yang pertama yaitu sejumlah P variabel penjelas harus berdistribusi normal. Yang kedua, matriks varian kovarian variabel penjelas berukuran PXP pada kedua kelompok harus sama. Jika dianalogikan dengan regresi linear, maka analisis diskriminan merupakan kebalikannya pada regresi linear, di mana variabel respon yang harus mengikuti distribusi normal dan homokedastis, sedangkan variabel penjelas diasumsikan fix, yang artinya variabel penjelas tidak disyaratkan mengikuti sebaran tertentu. Untuk analisis diskriminan, variabel penjelasnya seperti sudah disebutkan tadi, yang mengikuti distribusi normal dan homoskedastis, sedangkan variabel responnya fix. Yang kedua yaitu model analisis diskriminan. Model analisis diskriminan ini mirip regresi berganda. Perbedaannya adalah kalau variabel dependen regresi berganda dilambangkan dengan Y, maka dalam analisis diskriminan ini dilambangkan dengan D. Modal dasar analisis diskriminan adalah sebuah persamaan yang menunjukkan suatu kombinasi linear dari berbagai variabel independen, yaitu D sama dengan D0 tambah D1X1 tambah D2X2 tambah D3X3 tambah seterusnya sampai dengan DKXK, di mana D itu adalah skor diskriminan, B adalah koefisien diskriminan atau bobot, dan X adalah prediktor atau variabel independen. Yang diestimasi adalah koefisien B, sehingga nilai D setiap grup sedapat mungkin berbeda. Ini terjadi pada saat rasio jumlah kuadrat antar grup terhadap jumlah kuadrat dalam grup yang without group sum of square untuk skor diskriminan mencapai maksimum. Berdasarkan nilai D itulah keanggotaan seseorang itu diprediksi. Merangkum banyak perubahan menjadi sebuah indeks atau menjadi sebuah kriteria yang terandal akan sangat membantu proses klasifikasi. Namun perlu diingat bahwa kaidah keputusan pengklasifikasian berdasarkan indeks ataupun kriteria ataupun tidak selalu bisa diharapkan memiliki ketepatan yang sempurna. Nah, artinya dengan penyusunan indeks atau kriteria ini tetap selalu ada peluang kesalahan dalam klasifikasi. Sewajarnya peluang kesalahan ini yang akan dikendalikan sehingga bisa dibuat sekecil mungkin. Ini adalah contoh data yang akan kita olah dan dalam analisis diskriminasi, yang mana terdapat satu variabel dependen yaitu Y, tingkat kenakalan, dan 10 variabel independen. Ada nilai tes IQ, nilai kecerdasan emosional, perilaku sebelum masuk panti, keharmonisan keluarga, pendidikan anak, rata-rata lama bermain, umur anak, jumlah anggota rumah tangga, jumlah bersaudara kandung, dan pendidikan pengasuh. Di sini kita akan melihat tingkat kenakalannya apakah di menengah ke atas atau nakal yang ringan. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama, masukkan data yang sudah diolah tadi ke dalam SPSS.
Kemudian pada menu Analyze, pilih submenu Classify, lalu pilih Diskriminan. Selanjutnya pada kotak dialog Diskriminan Analysis, pindahkan nakal ref2 ke dalam grouping variable, lalu klik Define Range. Nah, setelah itu pada kotak kecil bagian minimum diisi dengan kode terkecil dan maksimum diisi dengan kode terbesar dari variabel respon. Pada contoh kasus ini kita masukkan angka 1 untuk minimum dan 2 untuk maksimum. Kemudian klik continue. Selanjutnya kembali ke kotak dialog diskriminan analisis. Lalu pada independence diisi dengan variabel penjelas. Metode yang sering dipaparkan pada literatur adalah metode bertatar atau stepwise. Maka kali ini hanya akan diberi contoh penggunaan metode ini. Pada contoh kasus ini, variabel independence adalah variabel yang tersisa tadi. Kemudian pindahkan variabel yang tersisa ke dalam independence, lalu pilih dan klik statistik. Di dalam diskriminan analyze statistik tadi, pada kotak kecil centangkan kotak means, univariate ANOVA, box M, serta unstandardized, lalu klik continue. Kembali lagi ke kotak dialog diskriminan analisis, lalu pada classification, beri tanda cek di all group equal, case with result, summary table, dan within groups. Lalu klik continue. Interpretasi hasil analisis dari diskriminasi ini, yang pertama tadi ada output, log, determinants, dan test result. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kelompok min 1 dan kelompok 2 memiliki matriks ragam-ragam yang dilihat nilai signifikannya yaitu 0,46 yang lebih besar dari 0,05. Asumsi semua kelompok memiliki matriks ragam-peragam yang sama terpenuhi. Kesimpulan yang dapat diambil dengan melihat nilai log determinan dari tiap-tiap kelompok pada tabel log determinants, di mana nilai log determinan kelompok menengah ke atas sama dengan 13,103 dan kelompok ringan 12,132. Jadi hasil keduanya relatif sama, yang mengindikasikan ragam-peragam untuk tiap kelompok itu sama. Perbedaan rata-rata antar kelompok, untuk uji perbedaannya kita menggunakan uji Wilks lambda. Dengan melihat nilai signifikansi yang lebih kecil dari alfa yaitu 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2 dengan asumsi perbedaan rata-rata antar kelompok terpenuhi. Selain itu, kita juga dapat melihat hasil dari tabel test of equality of group means mengenai perbedaan signifikansi antara kelompok pada setiap perubah bebas. Dari hasil tabel test of equality of group means ini, kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, karakteristik IQ, kecerdasan emosional, sikap, keharmonisan keluarga, lama sekolah anak, lama waktu bermain, dan umur memiliki p-value kecil dari 0,05, yang berarti bahwa kategori anak nakal ringan berbeda signifikan dengan anak nakal menengah ke atas. Terdapat 7 peubah yang signifikan berbeda antar kelompok. Yang kedua, dalam pengolahan SPSS, nilai jumlah peubah P dari hasil output ini terdapat 70% dari P yang berbeda signifikan. Karena besar sama dari 50% P, maka analisis diskriminan dapat dilakukan. Yang ketiga, asumsi perbedaan rata-rata antar kelompok telah terpenuhi karena lebih dari 50% dari total peubah yang dianalisis telah signifikan berbeda antar kelompok. Dan yang keempat, 3 peubah yang tidak signifikan yaitu jumlah anggota rumah tangga, jumlah saudara kandung, dan lama sekolah pengasuh. Ketiga peubah yang tidak lolos akan dikeluarkan dari daftar peubah yang akan disertakan pada analisis diskriminan. Analisis hasil analisis diskriminan yang dari stepwise statistik, kita melihat dari variabel enter atau remove.
yang berdasarkan hasil dari proses stepwise method dengan iterasi sebanyak 4 kali didapatkan 4 peubah yang signifikan membedakan kelompok nakal menengah ke atas dan nakal ringan karena nilai signifikasinya yang lebih kecil dari 0,05. Dengan tingkat residual error yang semakin kecil yang dinyatakan oleh Wills Lambda mulai dari level 0,14 dan terus berkurang hingga mencapai 0,270 setelah keempat peubah tersebut terpilih untuk dimasukkan ke dalam fungsi diskriminan. Hal ini berarti kemampuan diskriminasi dari fungsi yang dihasilkan itu semakin meningkat. Selanjutnya yaitu output summary of canonical discriminant function. Pada tabel eigenvalue terdapat nilai canonical correlation. Canonical correlation digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara besarnya variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel ini diperoleh nilai canonical correlation sebesar 0,855 yang bila dikuadratkan akan menjadi 0,7310 yang artinya 73,10% varians dari variabel dependen dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Output selanjutnya yaitu canonical discriminant function coefficient. Dari tabel ini, ia menerangkan model diskriminan yang terbentuk yaitu Y sama dengan min 10,467 ditambah 0,072 IQ ditambah 0,168 emosi ditambah 0,076 perilaku ditambah 0,047 harmonis. Selanjutnya yaitu function at group centroid yang mana yang merupakan rata-rata nilai diskriminan dari tiap-tiap observasi di dalam masing-masing kelompok. Grup centroid untuk kelompok nakal menengah ke atas adalah sebesar min 1,161. Sedangkan untuk kelompok nakal ringan adalah sebesar 2,285. Ini berarti bahwa secara rata-rata skor diskriminan kedua kelompok berbeda cukup besar, sehingga fungsi diskriminan yang diperoleh dapat membedakan secara baik kelompok yang ada. Dan output classification result, yang mana tabel ini menggambarkan cross tabulasi antara model awal dengan pengklasifikasian model diskriminan. Terlihat ada 4 responden yang salah klasifikasi, yaitu 3 responden yang awalnya ada pada kelompok kenakalan menengah ke atas, kemudian diprediksi masuk dalam kelompok kenakalan ringan, dan 1 responden yang awalnya ada pada kelompok kenakalan ringan, kemudian diprediksi masuk dalam kelompok kenakalan menengah ke atas. Secara keseluruhan, model diskriminan yang terbentuk mempunyai tingkat validasi yang cukup tinggi, yaitu 95,8%. Hasil survei ini menunjukkan hasil keakuratan model diskriminan yang cukup tinggi. Baiklah, sekian video kali ini mengenai materi analisis diskriminan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun ada materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.